Dede buka suara. Ia mengatakan bahwa kesaksian yang disampaikannya pada kasus tewasnya Vina dan Eki 2016 silam merupakan perintah dari Ibtu Rudiana. Sementara Ibtu Rudiana mengatakan bahwa itu semua adalah fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tema yang saya sampaikan tadi menjadi tema perbincangan kita, di mana nanti kita akan mendengarkan pernyataan dari kuasa hukum masing-masing pihak siapa yang benar. Dan itu akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika. Selain itu pemirsa, kita juga akan menghadirkan informasi dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yaitu Kaisang Pangarep yang hari ini pemirsa menyambangi ke DPP Partai Nasdem. Dan juga sejumlah informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep hari ini menyambangi kantor Dewan Perwakilan Pusat Partai Nasdem pada Senin siang. Kaisang yang didampingi oleh anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka tampak hadir mengenakan setelan jas rapi saat memasuki gedung Nasdem Tower di Gondangdia, Jakarta Pusat. Kedatangan Kaisang disambut oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem, Robert Rowe, beserta jajaran dari Partai Nasdem. Silaturahmi Kaisang ke markas Partai Nasdem hari ini adalah untuk membahas pilkada di wilayah Indonesia Timur dan Pulau Jawa, serta memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dan tadi juga kami saling berkolaborasi di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur, dan ada juga yang di beberapa di Pulau Jawa. Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan komoditi Tata Niaga Timah ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Ya, dua tersangka yang dilimpahkan yakni Harvey Mois dan Helena Lim beserta barang bukti berupa uang tunai hingga mobil mewah yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. Kejaksaan Agung resmi melimpahkan dua tersangka kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 atas nama Harvey Mois dan Helena Lim. Pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan pelimpahan berkas kedua tersangka ini merupakan bukti keseriusan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara tindak pidana korupsi komoditi tata kelola niaga timah periode 2015-2022 atas tersangka HM dan HL untuk segera diajukan ke persidangan. Selain dua tersangka yang diserahkan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus juga menyertakan barang bukti berupa logam mulia, barang-barang mewah, mobil mewah, uang tunai, dan sertifikat aset tanah yang merupakan bentuk dari pencucian uang hasil kejahatan. Seperti diketahui pemirsa, dalam kasus korupsi ini Kejagung telah menetapkan total 22 tersangka dan telah melimpahkan 18 berkas perkara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 Mohtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Mois sebagai perpanjangan tangan dari PT Refine Bangka. Dari 22 tersangka ya yang sudah diumumkan di luar satu obstruction of justice yang sudah disidangkan di Bangka Belitung, maka tinggal ada 4 lagi tersangka yang tentu masih dalam proses penyidikan dan penyempurnaan pemberkasan ya atas nama HL, R, BG dan AA. Pasti bahwa 4 tersangka ini akan diusahakan dalam waktu segera ya. Kan teman-teman bisa lihat bagaimana progresnya ya, tidak ada yang bermain-main.
Pemirsa, tim kuasa hukum dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam menggelar konferensi pers di Gedung Peradi, Jakarta Timur. Dalam konferensi pers ini, tim kuasa hukum menyampaikan perkembangan terbaru dari laporan yang disampaikan oleh 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, Peradi berkeyakinan bahwa terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak bersalah. Sebelumnya, pihak dari 6 terpidana ini telah melayangkan 3 laporan kepada Ketua RT Pasren, kepada 2 saksi atas nama Aep dan Dede, serta kepada Ibtu Rudiana. Sekali lagi ya, berani kamu ya? Berani. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar, karena ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki. Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres tanggal 2 September. Tanggal 2 September malam hari sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan orang rantauan Pak, karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah, saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam hanya membeli rokok, cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada, sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Setelah viralnya video pengakuan Dede di media sosial, tim kuasa hukum Ibtu Rudiana menyatakan mensomasi 3 orang karena dinilai telah menyebarkan fitnah. Ketiga orang itu adalah saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, Liga Akbar, dan pemilik channel YouTube. 60 pengacara dari Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia Perhaki menjadi tim kuasa hukum ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hari ini mereka menggelar konferensi pers menyikapi viralnya video pengakuan Dede yang merupakan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni Nasution, menyatakan pihaknya telah melayangkan somasi kepada 3 orang, yaitu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, Liga Akbar, dan pemilik kanal YouTube. Menurut Pitra, kesaksian Dede di kanal tersebut merupakan fitnah terhadap Ibtu Rudiana. Ketiganya diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Jika tidak, maka pengacara akan melanjutkan ke proses hukum. Kesaksian Dede yang merupakan saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki viral di media sosial. Dede dan Aep merupakan pihak yang memberikan kesaksian dalam kasus tersebut yang berakhir pada penangkapan para terpidana. Hingga selama ini mungkin teman-teman bertanya, kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu tidak bicara? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu bungkam? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu melarikan diri? Saya jawab, itu semua tidak ada melarikan diri, tidak ada sembunyi, tidak ada bungkam, dan tidak ada untuk lari dari tanggung jawab sebagai pelapor.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengaku siap dalam sidang peninjauan kembali atau PK yang digelar pada Rabu lusa mendatang. Saka juga berharap PK nanti akan berjalan lancar. Senin siang, Saka dan kuasa hukumnya bertolak ke Jakarta untuk rapat bersama dengan tim kuasa hukum untuk memperkuat memori PK. 2 hari menjelang digelarnya sidang peninjauan kembali atau PK, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, suasana kediaman Saka Tatal di Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, tampak seperti biasanya. Dan inilah persiapan bagaimana pengadilan Cirebon yang akan mempersiapkan jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang tepatnya akan digelar pada tanggal 24 Juli 2024 pada hari Rabu esok. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menerima permohonan perlindungan terhadap 5 orang yang dimohonkan oleh keluarga Vina Cirebon. Kelima anggota keluarga almarhumah Vina akan mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikologis dan LPSK melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan terhadap LPSK yang berasal dari keluarga korban, saksi, dan warga dalam kasus Vina. Dari total 15 permohonan tersebut, 7 orang dengan inisial AR, SU, PS, MK, RU, TE, dan FR ditolak karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Kemudian permohonan dari LA dan SD juga ditolak dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini. Karena permohonan pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan telah dinyatakan diterima PN Bandung. Pertama adalah menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial WO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis, dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR. Dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang dimaratkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam memberikan keterangan informasi juga ada beberapa yang tidak konsisten, berubah-ubah. Ada juga yang bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian LPSK juga menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini. Rekan-rekan kemarin juga sudah mengikuti bagaimana putusan dalam rangka pra-peradilan, karena permohonan pra-peradilan juga pra-peradilan tersangka P, S telah dinyatakan oleh PN Bandung, dan tentu dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan, LA maupun SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK untuk didalami lebih lanjut. Kuasa hukum mantan narapidana Saka Tatal mempertimbangkan untuk menggugat DD, saksi kunci kasus Vina Eki. Menurut pengacara Saka, DD merupakan salah satu saksi yang membuat 8 orang ditangkap hingga masuk penjara. Kuasa hukum mantan narapidana kasus Vina Eki, Saka Tatal, menyatakan bakal menggugat sejumlah saksi yang membuat kliennya dijebloskan ke penjara.
Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, mempersoalkan munculnya kesaksian Dede yang membuat 8 orang ditangkap dalam kasus Vina Eki tahun 2016. Kalau saksi-saksi dulu kan memang pernah dihadirkan tetapi diarahkan sesuai BAP gitu Pak. Kita juga sedang mempertimbangkan saksi-saksi lain yang kayak kemarin memang adanya kehadiran Dede yang tiba-tiba yang sebetulnya dulu kenapa 8 orang itu ditangkap? Karena ada pengakuan dari Dede dan Aek yang menyatakan melihat terjadinya kejar-kejaran, melihat pemukulan dan menyebutkan secara spesifik siapa-siapa saja pelakunya. Kita juga sedang mempertimbangkan itu apakah bisa dihadirkan atau tidak. Karena kalau misalnya Dede menyatakan dia tidak pernah melihat peristiwa tersebut, berarti apa yang terjadi di 2016 pada tanggal 27 Agustus itu memang tidak pernah terjadi. Jadi mudah-mudahan kita juga dengan tim sedang menggodok itu, apakah ada saksi-saksi, karena kan sekarang bermunculan saksi-saksi yang awalnya tapi begitu sulit mencari saksi, Mbak. Nama saksi Aep dan Dede termuat dalam berkas putusan sidang pengadilan kasus Vina Eki. Dari keterangan orang tua korban Eki yaitu Rudiana, Aep dan Dede memberikan kesaksian soal sekelompok anak muda yang melakukan keributan pada Sabtu malam 27 Agustus 2016 di Jalan Perjuangan Cirebon. Rudiana dan beberapa rekannya kemudian membawa 8 orang, salah satunya Saka Tatal, ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Saka Tatal berulang kali menyatakan dirinya tidak bersalah hingga mengajukan peninjauan kembali. Karena Saka ini tidak merasa bersalah dan Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka ini minta keadilan supaya nama baik Saka itu pulih kembali seperti dulu lagi. Karena yang menjalankan Saka, bukan orang lain. Jadi Saka yang tahu keadaan Saka waktu posisi malam kejadian itu Saka ada di mana, sama siapa, kan Saka yang ngalamin, bukan orang lain. Sidang PK Saka Tatal akan mulai digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sosok Dede yang disebut menjadi saksi kunci di kasus pembunuhan Vina akhirnya muncul ke publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dede mengaku kesaksiannya dalam BAP tahun 2016 silam adalah palsu atas arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Saling tuduh dan silang pendapat terus bergulir. Siapakah ucapan siapa yang benar dan sesuai fakta? Saksikan ulasannya bersama dengan sejumlah narasumber bersama rekan saya Putri Viola sesaat lagi, pemirsa. Kita sudah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak melalui konferensi pers yang digelar pada hari ini. Anda sudah mendengarkan tadi bagaimana Dede bercerita sendiri apa yang menjadi kesaksiannya pada saat terjadi pembunuhan ataupun juga kasus tewasnya Eki dan Vina 2016 silam. Ia katakan bahwa apa yang waktu itu disampaikan semuanya rekayasa, palsu atas perintah Ibtu Rudiana. Dan kita juga sudah mendengarkan apa yang menjadi sanggahan bantahan dari pihak Ibtu Rudiana dan mengatakan bahwa itu semua fitnah dan juga dilayangkan somasi terbuka kepada Dede. Kami dudukkan di sini dalam program Apa Kabar Indonesia Malam selaku pengacara dari pihak Ibtu Rudiana dan juga pengacara dari para terpidana dari kasus Vina dan Eki ini untuk nanti kita bisa cari kebenaran. Siapa sebenarnya yang betul-betul memberikan keterangan pada saat peristiwa ini berlangsung secara nyata. Kita juga nanti akan dengarkan pandangan dari narasumber lainnya, tapi saya akan perkenalkan satu persatu terlebih dahulu para narasumber yang akan memberikan pandangannya. Sudah hadir di samping saya selaku kuasa hukum dari pihak Ibtu Rudiana, Ibu Elsa Syarif. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. Baik, juga akan memberikan pandangannya selaku Ketua Harian dari Kompolnas yaitu Pak Beni Mamoto, tepatnya Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Baik, dan juga akan memberikan keterangan juga kepada kita ini selaku kuasa hukum dari terpidana kasus Vina Eki ini adalah Bang Ruli Panggabean. Selamat malam Bang Ruli. Selamat malam. Baik Bang Ruli. Nah, kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Elsa. Tadi itu keterangan Dede, Bu, di depan media, keterangan yang diberikannya kepada masyarakat juga. Apa sebenarnya yang dialaminya pada tahun 2016 lalu? Tanggapan Bu Elsa. Ya, saya bisa menyampaikan ya, kita senang atau tidak senang,
kita harus menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah ada gerasi yang ditolak ya. Jadi tidak ada yang kita lihat selain putusan tersebut. Masalah keterangannya Dede itu ya kan sudah dieksaminasi secara jelas di persidangan. Yang nanya hakim, 3 majelis hakim, jaksa, tim jaksa dan juga kuasa hukumnya ya. Jangankan siapa Dede, tersangkanya aja yang sekarang terpidana itu dia waktu rekonstruksi dari awal di BAP sudah ada didampingi lawyer dan kemudian sewaktu dia dinyatakan rekonstruksi dia bisa melawan kok penyidik, saya nggak mau rekonstruksi. Berarti ada suatu keberanian di dalam dirinya bahwa dia tidak ditekan. Kemudian waktu dia mengajukan pra peradilan ditolak. Sudah itu dia sidang kan, begitu sidang dakwaan dia bikin eksepsi ditolak. Kemudian persidangan berjalan, seorang terdakwa aja yang sekarang terpidana bisa mencabut BAP. Kalau ini saksi kan dia lebih bebas, terdakwa aja bebas di persidangan, apalagi saksi. Dan saksi itu kalau memang di-create, dia nggak bisa cerita yang dengan baik. Pasti dia akan diperingati oleh hakim pasal 174 KUHP. Bicara yang benar, bicara kalau memang dia hafalan pasti akan buyar itu. Nah, kalau memang disuruh, diperintah, dirancang, pasti akan ketahuan Bu pada saat persidangan. Di persidangan. Itu kan orang-orang hakim-hakim itu kan orang-orang yang profesional semua, jaksa juga. Dan kemudian apalagi dari lawyernya terdakwa ya, pasti gencet kalau itu tidak benar. Nah, setelah ada putusan sampai inkrah ya, nah begitu lamanya 8 tahun kan dia diem aja, nggak ada masalah. Kenapa baru sekarang? Kenapa? Begitu viral, film viral langsung deh bertubi-tubi. Dan saya merasa kasus ini ditunggangi. Ya, maksudnya Bu ditunggangi? Saya merasa itu. Untuk apa Bu? Siapa yang menunggangi? Itu yang lagi kita selidiki. Nanti kalau misalnya ini kita proses, karena kan sudah saya somasi, katanya ngapain sama si minta maaf, ya berarti hari Rebo akan kita laporkan. Baik. Dan dari nanti penyidikan baru ketahuan dalangnya siapa. Menurut Ibu, yang menunggangi inilah kemudian yang menyuruh Dede untuk buka suara setelah 8 tahun. Iya. Siapa yang diuntungkan Bu sebenarnya dengan saya sudah ini? Tujuannya apa saya nggak mau mengira-gira ya. Tapi yang jelas kalau semuanya punya lawyer kan, semuanya nggak ngajuin PK, baru sekarang PK rame-rame. Dan novumnya laporan polisi kan nggak bisa. Novum itu adalah fakta yang terselip, yang tidak terungkap pada saat itu, bukan fakta yang dibikin baru ya. Yang mana fakta itu sangat bisa merubah keadaan. Tapi kan ini faktanya bikin laporan polisi, ngelaporin Ibnu. Kenapa nggak dari dulu? Kalau dibilang, oh saya dulu miskin, saya nggak mampu. Loh, sekarang berarti ada yang kaya dong. Berarti ada duit dong. Ya kan, ini logika bodoh saja ya. Tapi pada saat itu kan ada lawyer yang berjuang. Saya lihat pejuang-pejuang sakaratul maut juga. Kenapa waktu itu tidak seperti ini? Yang penting bagi saya, ini sesuatu yang sangat terencana, membuat framing, memberikan ujaran kebencian kepada Ibnu Rudiana. Ibu juga mengira bahwa upaya untuk mengajukan PK para terpidana termasuk ini bagian dari skenario yang menunggangi. Seperti itu Bu? Iya. Baik, mengenai hal ini langsung saja diberikan tanggapan oleh Bang Ruli. Ada yang menunggangi Bang Ruli, dan apakah kemudian dari kesaksian apa yang disampaikan oleh Dede ini kemudian bisa membantu, bisa menolong para terpidana yang mengajukan PK dan juga bisa dibebaskan? Silakan Bang Ruli, pandangannya. Ya, kalau buat saya begini ya,
janganlah kita berasumsi gitu loh, karena ini nanti asumsi-asumsi ini juga akan, kalau betul, kalau enggak kan jadi menyesatkan gitu loh. Tapi silakanlah berpandangan. Tapi buat kami ini tim kuasa hukum terpidana, kami ini baru menjadi kuasa 2 bulan yang lalu gitu. Kami lihat, kami bahas, kami dalami itu berkas-berkasnya. Kan saya juga nggak ada 8 tahun yang lalu. Saya kan hanya baca berkasnya gitu loh. Nah oleh karena itu banyak kejanggalan-kejanggalan kami ingin uji. Untuk apa? Yaitu untuk kami mendapatkan novum-novum baru. Itulah kami bikin laporan polisi. Laporan polisi itu kalau buktinya nggak cukup, mana mungkin polisi mau nerima. Kita mulai awal kita mengadukan Pasren dan anaknya Kavi. Yang kedua kita adukan Dede dan Aep. Yang terakhir Rudiana. Ini kan semua proses dalam rangka kami, menurut versi saya ya, ini proses untuk menemukan novum gitu loh. Kalau keadaannya sekarang jadi berubah, kan itu bisa jadi novum. Jadi buat saya sekarang, saya tidak ingin menyalahkan siapapun gitu. Saya hanya ingin memperdalam masalah ini dan kemudian saya ingin mencari bukti untuk membebaskan 6 terpidana. Itu saja tujuan saya dan tidak ada tujuan lain gitu loh. Sesuai dengan permintaan mereka ketika waktu pertama kali mereka datang kepada kami untuk minta bantuan hukum. Nah ini kami berikan bantuan hukumnya gitu. Begitu. Baik, dan Bang Ruli cukup yakin Bang Ruli bahwa apa yang disampaikan Dede ya, bisa membantu Pak terpidana untuk bebas? Nah, ini ya. Begini, kami mengadukan Dede dan Aep kepada polisi, ya kan? Belum sampai pada tahap baru mungkin awal penyelidikan, ini udah datang nih Dedenya. Nah inilah ini kan maksud saya gitu ya. Ini masalahnya gitu loh. Nah kalau kemudian Dede sekarang sudah mengaku, nah ini kondisinya kan dari keadaan baru gitu. Bahwa kesaksian dia yang pada waktu 2016 itu udah dicabut sama dia gitu. Nah itulah jadi saya kira bahwa kami melakukan laporan polisi ini bukannya mau menyudutkan atau ingin menyalahkan, enggak, sama sekali enggak. Karena saya nggak tahu kondisi 8 tahun yang lalu, maka saya mulai lagi penyelidikan saya dari nol gitu loh. Dari mulai penjembatan itu sampai pada kesimpulan akhirnya kami harus melaporkan para yang terlapor ini. Saya kira ini maksudnya untuk cari bukti-bukti itu tujuan kami gitu. Jadi jangan ya orang boleh beranggapan kemudian boleh mengatakan ini ditunggangi segala macam ya silakan aja, tapi kan ini nanti berimplikasi kurang baik begitu. Jadi kalau nggak ada bukti ya jangan ngomong lah. Begitu aja dari saya. Baik, Bu Elsa, jangan ada asumsi menyesatkan. Kalau memang kemudian mengatakan bahwa ada yang ditunggangi, apa sebenarnya dasarnya? Tapi nanti Bu Elsa bisa berikan pandangan. Kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi sebelum nanti Bu Elsa akan juga berikan tanggapan atas apa yang disampaikan Bang Ruli. Pak Benny bagaimana melihatnya? Ini kemudian ada suara Dede setelah 8 tahun kita tidak tahu kemana, tapi Dede akhirnya buka suara dan mengatakan kemudian bahwa apa yang kesaksiannya, apa yang menjadi keterangannya semua hanyalah rekayasa dan merupakan perintah dari Ibtu Rudiana. Pak Benny. Yang pertama saya kembali ke belakang dulu ya, bahwa penyidikan kasus ini kita cermati memang ada kelemahan, khususnya dalam hal pendekatan secara scientific crime investigation. Inilah yang kemudian ada celah-celah yang sekarang ini menjadi perdebatan. Meskipun sudah ada putusan yang sudah inkrah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Elsa, sudah pra peradilan, sudah gerasi, sudah ditolak dan sebagainya. Nah, saat ini di era keterbukaan ini publik sedang mencari kebenaran. Semua bergerak. Semua menyampaikan pernyataan. Yang menjadi masalah adalah ketika pernyataan itu tidak benar dan menyudutkan orang lain, merugikan orang lain, ini kan ada sanksi hukum. Nah ini menurut kami perlu kehati-hatian, perlu cermat untuk
Ketika memperoleh informasi, sumbernya dari mana harus jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Dan menurut kami sebaiknya hal ini disampaikan kepada pihak kepolisian untuk bisa didalami, untuk bisa kemudian nanti menjadi bahan. Bukan pihak lain, bukan masyarakat biasa, ataupun juga bukan buka suara di media sosial, begitu Pak Beni? Iya, lebih baik dalam hal ini publik ketika memperoleh saksi atau bukti atau apa, disampaikan pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti menjadi bagian dari proses penyelidikan. Kalau tidak kan hanya debat di dunia maya, hanya debat di media. Tetapi untuk polisi tentunya nantinya akan ada tindak lanjut secara cepat. Jadi kontribusi publik menjadi penting dalam konteks ini untuk mempercepat proses. Kemudian yang berikutnya kami juga mencermati bahwa publik dibuat tambah bingung karena banyak pengamat yang selalu memulai statementnya mungkin seandainya kalau yang ujungnya nanti kalau kita cermati betul statement itu nggak ada nilainya. Contohnya apa tetapi maksudnya? Sudah membentuk atau memframing. Oke, baik. Contoh, oh di balik ini ada mafia. Kita semua tahu mafia itu apa sih? Ya. Opini-opini yang membuat simpang siur semuanya. Betul, begitu, levelnya pun. Ini level di daerah seperti itu. Mafia itu tentunya satu jaringan yang terorganisir, kemudian targetnya tertentu dan sebagainya. Dan inilah yang menurut kami di satu sisi di tengah masyarakat sama-sama ingin mencari kebenaran, tapi kiranya juga perlu para pengamat ini sedikit bijak lah dalam hal mengeluarkan statement, analisa dan sebagainya, khususnya lebih bagus yang mengedukasi publik. Baik, dari apa yang disampaikan Pak Beni, saya jadi tertarik untuk kembali bertanya kepada Bang Ruli. Bang Ruli, apakah kemudian Dede ini sempat bercerita, sempat mengatakan terutama tadi pada saat mungkin sebelum konferensi pers tadi kepada Bang Ruli, Bang Oto dan juga semuanya yang ada di sana, apa yang menjadi alasannya kemudian buka suaranya tidak kepada pihak kepolisian, tapi kemudian bercerita kepada Kang Deddy Mulyadi? Ya, memang bahwa Dede ini kita dapat melalui Pak Deddy Mulyadi. Nah, kemudian Pak Deddy Mulyadi menghubungi kami. Kami kan pada waktu ini kan sedang melaporkan Aep dan Dede, gitu. Jadi ini kayak pucuk di cinta ulam tiba gitu loh. Belum kita mancing udah dapat ikannya gitu loh. Nah, jadi apa yang kami lakukan ini kemudian kami proses melalui laporan kami kepada Bareskrim. Kan dilaporkan itu juga belum tentu bersalah, Pak. Tapi kan kita jadi tahu prosesnya seperti apa gitu. Inilah yang ingin keadaan-keadaan inilah yang kami ingin tahu, ingin kami dapat gitu. Sehingga apakah nanti dalam prosesnya ada misalnya ada kekeliruan hakim atau putusan yang bertentangan, kan kita tahu dari prosesnya karena mereka lah yang pada waktu itu ada dan mereka lah yang pada waktu itu bersaksi gitu. Jadi saya kira teman-teman yang dilaporkan juga nggak usah terlalu gundah karena belum tentu juga dilaporkan bersalah kok. Tapi daripada kami kemudian membuat framing seperti tadi Pak BD bilang di dunia maya dan lain sebagainya, menurut kami nggak ada gunanya juga gitu. Saya sepakat gitu bahwa ya kami salurkan melalui jalur yang ada, yaitu ya kami laporkan saya ke kepolisian supaya ditindaklanjuti dan supaya jelas masalahnya gitu loh. Jadi ya intinya pernyataan Dede ini tadi disampaikan bahwa dia melakukan ini atas kesadaran sendiri. Setelah dia bersepakat dengan keluarganya. Kemudian dia datang ke Kang Deddy untuk membuat pernyataan itu. Begitu.
Bang Ruli juga apakah mendapatkan cerita, apakah Dede sempat memberikan informasi kenapa kemudian baru berceritanya sekarang, bukan tahun-tahun lalu? Apakah karena memang kasus ini saat ini kemudian melejit kembali, atau memang karena murni dikejar perasaan bersalah terhantui karena ia memberikan kesaksian palsu? Apakah dia bercerita? Ya, menurut dia selama ini 8 tahun nggak ada masalah kok, dia kerja, dia lain sebagainya gitu. Dan dia tahu ini ketika berita ini viral 3 bulan yang lalu. Sejak itulah dia kemudian terpikir gitu bahwa dia merasa bersalah kepada 7 terpidana, dan kemudian dia bersepakat dengan keluarganya dan ingin mengakui kesalahan karena dia merasa bersalah gitu. Itu intinya. Baik, Bu Elsa silakan diberikan tanggapan, termasuk tadi Bang Ruli katakan jangan katakan asumsi yang menyesatkan, terutama mengenai kasus ini. Ada yang menunggangi, silakan Bu Elsa. Ya, saya melihat pemberitaan ya di medsos ya, TikTok, Facebook maupun Instagram dan yang lain-lain, itu memang beritanya hoax dan menyesatkan. Memang udah sesat. Karena sangat sesatnya kenapa? Masa korban sekarang seolah-olah menjadi seorang kriminal gitu. Baik, ya. korban di sini Ibtu Rudiana kami perjelas begitu. Iya, dan bukan itu aja. Kayak saya juga pegang pasren, kafi, dan sampai di demo sampai 100 orang bilangnya salawatan, terus pakai spanduk-spanduk. Terima kasih Kang Dedi, segala kayak gitu-gitu. Kalau salawatan kan di rumah, tapi bukan malam-malam jam 9 malam. Jadi menjadikan penekanan psikologi kepada saksi-saksi kunci ini. Nah karena itu, dan saya lihat satu-satu lepas saksi-saksi itu. Lingga, Dede, tapi masih ada saksi lain yang kita juga akan amankan juga. Karena saya nggak tahu gimana caranya sampai mereka kok tiba-tiba mencabut dan risikonya sangat tinggi. Itu kan kena pasal 242 KUHP. Baik, ancaman hukumannya 7 tahun itu. Bu Elsa katakan saksi-saksi banyak yang lepas, Lingga, kemudian juga ini Dede. Ya kan baru-baru ini yang betul, kita kalau tadi cerita dari Bang Ruli adalah Dede yang mengatakan adalah ya memang merasa bersalah ketika mendengar kasus ini kemudian mencuat kembali. Ya, itu alasannya boleh-boleh saja, cuman dia mengatakan tidak tahu, dan dia dikatakan ada penyiksaan dari Pak Rudiana klien saya, terus ada juga bahwa Rudiana yang menyuruh itu bisa hal-hal itu bisa silakan dibuktikan nantinya. Dan juga kan kita juga baru lihat kan laporannya kan masih Bareskrim. Di Bareskrim kan ada proses paling cepat 1 minggu untuk dianalisa, ya kan, belum ada laporan LP-nya dan sebagainya. Dan kita apakah ini dilimpahkan di Propam, apakah di Polda, apa dipegang Bareskrim atau di Polres, kita kan belum tahu. Dan tujuannya ya sebagai lawyer rekan saya ya sah-sah aja untuk melakukan itu, tetapi yang sekarang sudah ada itu framing yang mana sangat menyudutkan kepada klien saya yang benar-benar seorang korban yang harusnya orang punya empati pada korban. Baik, nanti Bang Ruli silakan berikan tanggapan. Tadi Bu Elsa sudah katakan bahwa sebenarnya saat ini juga Ibtu Rudiana sebagai seorang korban kehilangan anaknya dalam kasus ini malah di-framing negatif oleh masyarakat ataupun juga oleh pemberitaan-pemberitaan yang ada selama ini simpang siur termasuk di media sosial. Tapi nanti Bang Ruli kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan, tapi sebelum saya berikan kesempatan kepada Bang Ruli untuk bisa menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Elsa, saya akan perkenalkan narasumber berikutnya yang sudah hadir di studio bersama saya, juga akan memberikan pandangannya selaku ahli hukum pidana, yaitu Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Suparji. Prof. Suparji, kita sudah lihat sore ini kita disuguhkan apa yang menjadi pernyataan Dede, apa yang menjadi bantahan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk bisa mencari jalan siapa kemudian yang memberikan keterangan sesungguh-sungguhnya, Prof. Suparji. Ya, pertama saya kira ini semakin menambah kebingungan masyarakat ya. Dan itu yang kemudian harus kita posisikan bagaimana kita mencerahkan ya, sehingga pada jalur yang benar. Karena apapun yang terungkap di publik ini nggak ada gunanya dalam konteks penegakan hukum. Karena hakim nanti akan
mendasarkan pada fakta persidangan. Jadi lebih baik ya pansos itu kemudian diminimalisir ya, tetapi lebih baik mengatur strategi persidangan untuk PK supaya kemudian berhasil meyakinkan majelis hakim dalam rangka ya kepentingan terpidana misalnya untuk bebas ya, untuk dikurangi hukumannya. Dan yang kedua saya kira kaitannya dengan keterangan DD dan keterangan saksi-saksi yang lain, menurut saya lagi-lagi bahwa itu hanya satu saksi saja. Tentunya didukung dengan alat bukti yang lain, didukung dengan saksi-saksi yang lain. Yang intinya adalah bagaimana mau meyakinkan majelis hakim nanti itu. Karena apapun alat bukti yang dikemukakan oleh misalnya seorang saksi atau oleh seorang terpidana, itu kalau tidak meyakinkan hakim juga tidak ada pengaruhnya. Jadi untuk itu akan lebih baik ya para terpidana, para penasihat hukum mengatur strategi yang efektif, kontributif dan produktif dan positif ya, agar betul-betul mampu memberikan manfaat dalam konteks mengurangi atau membebaskan hukumannya nanti itu. Akan sekiranya ya perdebatan-perdebatan di publik kan justru ini akan semakin menambah berbagai mana polemik, berbagai mana dinamika, bahkan muncul kasus-kasus baru, ada somasi, ada fitnah dan sebagainya. Jadi ini kembalikan pada jalur yang proporsional dan prosedural gitu kan. Kuncinya pada sidang PK nanti untuk bisa mengetahui sebenarnya siapa kuncinya kemudian. Pada sidang PK dan pada 3 hal, novum, kemudian kekhilafan hakim, ada putusan yang saling bertentangan, bermain pada konteks 3 alasan tadi itu. Kalau hanya misalnya menggunakan CCTV, menggunakan misalnya daging yang nempel di baut dan sebagainya, keterangan saksi dan sebagainya, itu harus kemudian dibungkus dengan bagaimana alat bukti yang lain. Karena di dalam PK nanti itu pada dasarnya hakim akan menilai sejauh mana bukti-bukti yang dikemukakan, dan ini sangat tergantung ya dari para pemohon. Kecenderungannya misalnya termohon dalam hal ini misalnya jaksa hanya bertahan saja karena kepentingannya sudah dikemukakan pada waktu persidangan, dan kalau sekarang sasarannya kepada penyidik ya tentunya juga menimbulkan masalah-masalah baru karena pada dasarnya penyidik sudah selesai bekerjanya pada waktu itu, sudah dimakan pada jaksa dan sudah diputuskan oleh hakim, dan kemudian harus kita hormati ada sesuatu dianggap benar karena belum ada koreksi di atas putusan atasnya gitu. Baik, Bang Ruli silakan lagi diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bu Elsa bahwa selama ini yang kita tahu menurut Bu Elsa adalah kliennya Ibtu Rudiana yang seharusnya menjadi korban ini malah di framing negatif, bahkan juga diposisikan memberikan kontribusi, termasuk juga ini membuat para saksi untuk bisa memberikan keterangan yang palsu, direkayasa semuanya. Silakan Bang Ruli. Bang Ruli bisa mendengar suara saya? Bang Ruli? Ya, Bang Ruli pasti bisa mendengar suara saya. Kami coba perbaiki kembali untuk bisa memperbaiki hubungan kembali komunikasi dengan Bang Ruli sehingga kemudian Bang Ruli bisa mendengar suara kami termasuk juga suara narasumber yang ada di studio. Bang Ruli, saya coba kembali. Apakah Bang Ruli bisa untuk bisa mendengarkan suara saya? Baik, kami akan coba kembali nanti untuk bisa perbaiki. Nah, tapi juga sebelum nanti Bu Elsa berikan tanggapan, tapi Pak Benny terlebih dahulu. Tadi Pak Prof Supaji sudah memberikan informasi bahwa betapa pentingnya 3 hal ini termasuk juga novum. Nah, apakah kemudian nanti keterangan-keterangan seperti ini yang kita lihat bisakah kemudian meyakinkan hakim ini yang menjadi kunci, Pak Benny? Ya, kita semua tentunya berharap bahwa nanti dalam sidang PK nanti hakim bisa menilai apakah apa yang disampaikan nanti itu masuk kategori novum atau tidak. Seandainya iya, ini tentunya juga akan berkontribusi nanti kelanjutan kasus ini. Kan penyidikan sementara dihentikan karena gugatan pra peradilan dikabulkan. Tetapi ketika nanti ada bukti-bukti baru, ada saksi-saksi baru yang bermunculan dan cukup alasan untuk membuka kembali atau memulai penyidikan baru, nah, itu tentunya sangat membantu untuk mentuntaskan kasus ini. Baik, ini kita sepertinya sudah kembali lagi untuk terhubung dengan Bang Ruli. Bang Ruli sudah bisa mendengar suara saya, suara kami? Ya, sudah. Baik, Bang Ruli silakan diberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Bu Elsa tadi sebelum jeda, bahwa ada framing negatif juga yang menyudutkan kliennya saat ini Ibtu Rudiana yang seharusnya merupakan korban kehilangan putranya, kehilangan anak tercintanya, tapi kemudian juga disudutkan membuat ataupun juga merancang rekayasa skenario sehingga membuat para saksi ini mengungkapkan keterangan palsu. Silakan, Bang Ruli. Ya, saya kira itu kan sebab akibat gitu loh. Jadi buat saya nggak terlalu fokus ke hal seperti itu. Saya lebih fokus untuk
mengumpulkan bukti, kemudian mengumpulkan menyusun dan lain sebagainya, karena ini mengenai nasib orang yang saya nggak boleh main-main gitu loh. Jadi saya kurang memahami atau kurang mengetahui hal-hal yang disebutkan oleh Ibu Elsa tadi gitu. Baik, saya. Baik, keyakinan saat ini fokus untuk mengumpulkan bukti-bukti baru. Hingga sejauh ini apa saja kemudian yang dikantongi oleh tim kuasa hukum untuk bisa membantu para terpidana ini? Ya inilah Bu rangkaiannya yang kita pengen uji ini. Betulkah dengan kita membuat laporan-laporan polisi ini kan untuk kita uji gitu. Apakah betul kejadiannya atau tidak? Kalau tidak, bagaimana prosesnya supaya kami bisa paling tidak membayangkan mengikuti kejadian 2016 itu gitu loh. Sebab kalau dengan hanya membaca berkas-berkas, kemudian kita tidak mengadakan ke lapangan, kemudian mengujinya dan lain sebagainya, tentu ya kurang pas gitu. Kami ingin semua itu berjalan dengan bisa diukur, kemudian juga ada landasannya, sehingga apa yang menjadi harapan para terpidana ini mudah-mudahan bisa terkabul. Itu saja fokus saya, Bu. Baik. Bu Elsa, saat ini sudah mengajukan somasi terbuka kepada Dede dan juga pihak-pihak lainnya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Sementara ini yang kita kumpulin data-datanya dari pernyataan, dari video maupun dari yang kami dapati, itu baru 3, tapi kita ada nama-nama yang lain ya. Dan kami sudah somasi, dalam waktu dekat kita akan membuat laporan polisi. Baik, dasar-dasar kemudian melakukan somasi tersebut apakah karena memang keterangan mereka untuk bisa menyudutkan Ibtu Rudiana tadi? Keterangan mereka yang tidak benar, yang mengatakan bahwa pada waktu persidangan itu diajarkan oleh Rudiana, sedangkan klien saya mengetahui hal ini karena keterangan mereka. Jadi diputarbalikkan faktanya. Nah, itu fakta yang kami bilang fakta yang tidak benar, dan ini ada pasal yang pasal yang dilanggar, yaitu memberikan ujaran kebencian. Karena ini di framing ya. Beritanya terus-menerus di framing yang negatif kepada klien kami, yang notabene benar-benar seorang korban. Yang kehilangan, yang kesedihan yang luar biasa karena anaknya meninggal ya. Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Dede, cita-cita seperti itu termasuk ujaran kebencian untuk menyudutkan Ibtu Rudiana. Sekarang kan kalau lihat di TikTok luar biasa beritanya Rudiana bandar narkoba. Sebenarnya memang polisi diem aja kalau dia bandar narkoba. Terus Eki bukan anak kandungnya. Terus Eki itu masih hidup, yang meninggal adalah Panji. Terus Rudiana merekayasa ini, merekayasa itu, ada semua, dan kita satu-satu akan dapat gilirannya. Sekarang kan kita kesabaran Pak Rudiana udah sangat-sangat mendalam ya, udah luar biasa. Tapi ya tentunya kita manusia kan, kita bukan malaikat, sehingga ada saat inilah kita melakukan serangan balik. Sempat berkomunikasi dengan Pak Rudiana, Bu Elsa, saya dong, betul, apa maksudnya yang disampaikan? Tiap kali ketemu saya selalu dalam keadaan sedih dan pasti menangis karena ingat anaknya. Apalagi kondisinya sekarang sangat-sangat luar biasa, itu framingnya, memutarbalikkan faktanya. Mereka taunya kan dari mereka nih, dan kenapa kejadian itu dibuatlah kan pembunuhan berencana dan dibuat kondisinya seolah-olah kecelakaan. Baik. Itu yang menjadi titik lemah yang dimanfaatkan. Baik, saya bilang tidak ada kesalahan di sini, memang ini pembunuh ini memang meng-create orang seolah-olah kecelakaan, padahal dipasangin ini. Nah, kecelakaan dari orang yang menemukan jenazah. Kalau kecelakaan, kenapa celana dari almarhum Mah itu lepas? Kan nggak mungkin dipasangkan. Terus sampai didatengin
pemandi mayat ya. Mayat. Ini kira-kira ini dibunuh atau kecelakaan? Kan saya juga deg-degan juga nih jawabnya si pemandi mayat. Kira-kira untungnya dia bilang ini mah dibunuh, dia bilang gitu. Karena saya waktu memandikan dari vaginanya keluar lendir sangat banyak. Kalau kecelakaan nggak mungkin keluar lendir. Saya bilang Allah astagfirullahaladzim. Jadi saya bersyukur juga ternyata walaupun orang yang lugu itu saya juga deg-degan jawabannya. Nah, hal-hal itu detektif dadakan ini semua ditanyain termasuk orang tuanya Aib. Saya juga deg-degan juga. Waduh. Jadi gimana ya, saya nggak bisa jelaskan orang ini kenapa kok jadi detektif dadakan gitu. Semua saksi-saksi kunci itu didatengin, diwawancarai, terus saksi itu nggak bisa diwawancarain, terus di demo. Itu yang miris hati saya. Baik. Prof, nanti setelah jeda juga bisa berikan pandangan apa kemudian seperti kesaksian Aib, kemudian suara-suara tersebut seperti itu yang dinilai menyudutkan Ibtu Rudiana termasuk ujaran kebencian. Nanti Prof, kita akan bahas kembali setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Kita kembali dengan perbincangan. Prof Suparji, seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Prof Suparji, makin banyak cerita beredar di kalangan masyarakat, berkembang simpang siur kesana kemari, dan sampai akhirnya tadi Bu Elsa dan tim juga sudah memberikan somasi terbuka kepada Dede. Nah, kemudian kalau Prof Suparji lihat, apakah perkembangan informasi seperti ini menyudutkan atau dinilai menyudutkan Ibtu Rudiana, termasuk juga ujaran kebencian? Ya, saya kira ujaran kebencian kan satu ujaran yang ditujukan supaya orang membenci ya pada individu, pada kelompok yang pada umumnya didasarkan pada suku, agama, ras atau antar golongan. Tetapi dalam konteks ini memang ada upaya ya untuk kemudian menciptakan opini publik membenci kepada Ibtu Rudiana, dan itu mungkin saja relatif berhasil karena secara umum ya ada kecenderungan bahwa Ibtu Rudiana disudutkan dan dalam posisi yang kemudian tidak baik ya, tidak positif, meskipun ya pada dasar adalah orang tua dari korban. Yang ini betulnya yang kita khawatirkan, karena bagaimana proses penegakan hukum ini tetap memperhatikan 3 aspek ya, substansi, prosedur, dan kewenangan ya. Bagaimana cara-cara untuk mendapatkan keadilan, cara mendapatkan kebenaran, tidak melupakan prosedur ya, dan kemudian dilakukan dengan cara-cara proporsional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kalau cara-cara kemudian bagaimana membuat sebuah opini, membuat kemudian misalnya berita-berita yang tidak benar atau kemudian framing, saya kira ini kan bukan prosedur yang benar, dan ini satu era yang sering disebut era post-truth, bagaimana sesuatu yang sebetulnya tidak benar karena ada opini yang besar dianggap menjadi sesuatu yang benar, dan ini yang bertentangan dengan aspek hukum karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan ini mesti yang dikendalikan. Bagaimana ya penegak hukum bekerja secara progresif, demikian pula para pihak bekerja secara proporsional yang secara apa yang dimiliki, kemenangan yang dimiliki itu dilaksanakan dengan baik. Kalau kita memahami ya adanya somasi, saya kira itu wajar-wajar saja, mengingat supaya mengerem secara proporsional. Soal apakah pemenuhan unsur atau tidak, kembali pada penyidik nanti itu. Kalau dalam hal ini ada delik material misalnya, bahwa setelah adanya berita-berita tadi itu menimbulkan kebencian, dan ini seringkali memang dalam proses penegakan hukum konteksnya ujaran kebencian itu relatif abu-abu ya. Apakah kemudian setelah diungkapkan pernyataan ini menjadi benci, bukti materialnya apa? Tetapi pada umumnya relatif dalam persidangan penggunaan pasal ini juga cukup efektif ya untuk kemudian mengendalikan perilaku-perilaku yang tidak proporsional tadi itu gitu. Ya, sebenarnya apa yang bisa menjadikan pengaruh atau berpengaruhkah kemudian mengarahkan framing-framing seperti ini, karena masyarakat bersuara semakin kencang menuntut adanya keadilan, apakah memberikan pengaruh terhadap proses yang sedang berjalan saat ini, Prof? Ya, mestinya tidak berpengaruh, tetapi faktanya ada pengaruh tadi itu, ada pengaruh. Beberapa kasus terpengaruh opini publik ya, terpengaruh netizen ya. Mestinya itu kembali pada independensi hakim, independensi penegak hukum untuk berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan ini yang dijaga. Bagaimana kemudian hukum betul-betul independen, tetapi faktanya memang hukum tidak berada dalam ruang hampa. Seringkali ada warna politik, ada warna ekonomi, warna publik dan sebagainya. Yang mestinya itu tidak boleh terjadi, tetapi kenyataannya itu terjadi, yang mestinya harus dijaga oleh para penegak hukum supaya betul-betul ada independensi, ada imparsialitas, supaya kemudian jalan proporsional gitu. Baik, nah di sisa segmen perbincangan ini kami juga berikan kesempatan kepada para narasumber lainnya untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Bang Ruli terlebih dahulu, silakan Bang Ruli. Ya, kami sih hanya mengharapkan bahwa apa yang sudah kami laporkan bisa
diselidiki, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Barreskrim, karena intinya kami ingin mencari kebenaran material. Sehingga upaya-upaya kami dalam mengumpulkan bukti-bukti ini bisa maksimal. Ya, kalau dalam proses ini kemudian menimbulkan dampak, ya saya kira itu udah menjadi resiko kami lah. Tetapi supaya dipahami bahwa tujuan kami memberi bantuan hukum ini adalah agar para terpidana ini bisa terbantu gitu. Dan kami juga tidak akan secepat-cepatnya mengumpulkan atau menyampaikan permohonan PK ini, karena ini menyangkut nasib orang dan kami mesti hati-hati. Ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa berguna bagi para terpidana, juga ada bagi penegakan hukum di Indonesia. Saya kira itu saja. Baik, penutup Bu Elsa mungkin termasuk menjelaskan langkah berikutnya, apalagi tadi memberikan pandangan juga, mungkin Prof. Subarji katakan hukum kita tidak hidup di ruang hampa sehingga bisa ada pengaruh opini-opini publik masyarakat ini, Bu Elsa. Memang masalah-masalah pertarungan, masalah medsos ini sudah sangat membahayakan dan menyudutkan. Sebelum ada rencana PK ini sudah ada ya, dan ini kelihatan kayak buzzer. Jadi bertubi-tubi, ada bercerita hoax macam-macam. Jadi sehingga ini terlihat seperti dikendalikan, Bu? Ya, terlalu banyak beritanya, ya. Dan saya sampai pikir dulu Eki dan Vina ini siapa sih sampai gitu hebatnya, sampai pemberitaan di medsos tuh begitu luar biasa. Tapi bagi saya ya, untuk ini kita harus memberikan keseimbangan yang baik dan kasih knowledge kepada publik bahwa berita yang benar yang seperti apa. Dan sudah langkah-langkah itu sudah kami buat strateginya, dan semua yang memberikan hoax itu tentu harus diproses secara hukum dan sesuai dengan peraturan Kapolri. Kita memberikan somasi dulu, jeda waktunya. Jika mereka tidak mencabut atau tidak meminta maaf, itu baru kita proses. Karena itu perkap Kapolri yang terbaru ya Pak ya, bahwa masalah ITE dan segala rupa itu harus juga disomasi dulu. Nah, tapi kalau disomasi kita udah laksanakan tapi mereka tidak peduli, ya berarti kita sudah tinggal kasih bukti kepada polisi, ya ini kita bikin laporan polisi. Langkah berikutnya juga apakah akan membuka yang tadi Bu Elsa bilang bahwa ada yang menunggangi apa dan siapanya itu nanti kita serahkan kepada penyidikan. Baik. Pak Beni, silakan terakhir Pak Beni, penutup. Ya, kami dari Kompolnas tentunya akan mengawal kasus ini, kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, kepada penasihat hukum, apabila memang ada saksi-saksi baru, kemudian ada bukti-bukti baru, saran kami sebaiknya disampaikan kepada pihak kepolisian supaya ditindaklanjuti, bukan diperdebatkan, tapi ditindaklanjuti, diuji, di cross check, didalami dan sebagainya, sehingga nanti bisa membantu menuntaskan kasus ini. Kasus ini kan belum tuntas. Belum. Untuk kasus Peggy di SP3, karena putusan dari pra peradilan demikian, tapi kan belum tuntas. Sementara masyarakat merindukan terwujudnya kebenaran. Para orang tua korban menunggu keadilan. Nah, inilah yang tentunya dengan semangat yang sama, marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk kepedulian kita menuntaskan kasus ini. Baik, terakhir juga penutup Prof, silakan. Ya, pertama harapannya kan ini menyelesaikan masalah tanpa masalah baru kan. Tapi kenyataannya justru muncul masalah-masalah baru. Harapannya jangan sampai kemudian berkembang sedemikian rupa menimbulkan kegaduhan baru, kebisingan baru. Kemudian yang kedua adalah bahwa orientasi ini kan kebenaran material, kebenaran yang logis, kebenaran yang rasional ya, yang bukan otak-atik gadok gitu dalam bahasa Jawa, hanya hubung-hubungkan saja, yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Harus kita bangun sebuah kebenaran yang material, kebenaran yang betul-betul didukung oleh alat bukti, yang didukung juga dengan barang bukti, sehingga kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif. Dan yang ketiga menurut saya penting adalah bagaimana para pihak yang terkait ini betul-betul ya mengontrol ya, betul-betul kemudian memanfaatkan momentum ini
untuk membantu penegak hukum menghadirkan sebuah kebenaran sehingga menghadirkan sebuah keadilan para pencari keadilan gitu. Baik, Prof, terima kasih, Pak Beni terima kasih, Bu Asa terima kasih, Maruli juga terima kasih sudah bersedia untuk bisa memberikan pandangannya juga terlibat dalam perbincangan ini melalui daring. Pemirsa, puing helikopter wisata PKWSP jenis Bel505 yang jatuh di tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, dievakuasi pada Minggu sore. Setelah KNKT selesai melakukan penyelidikan di tempat jatuhnya heli pada Jumat kemarin, bangkai heli dievakuasi oleh pihak operator dengan bantuan pihak kepolisian dan Angkatan Udara. Untuk mengevakuasi badan helikopter ini menggunakan alat berat. Untuk proses evakuasi helikopter, pihak operator harus membuka jalan terlebih dahulu agar truk pengangkut badan helikopter bisa masuk ke lokasi jatuhnya heli. Untuk memindahkan badan helikopter ke atas truk dibutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 3 jam. Rencananya bangkai heli akan dibawa ke kantor Heli Tour di kawasan Garuda Wisnu Kencana GWK Badung, Bali. Dan pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan Eloira Dekti yang merupakan korban selamat dari heli yang jatuh di Badung, Bali. Selamat malam, Mbak Eloira. Selamat malam. Ya, Mbak Eloira, sebelumnya kami turut prihatin Mbak atas jatuhnya helikopter pada saat itu. Mungkin Mbak Eloira bisa bercerita pada saat itu ingin berwisatakah? Naik helikopter atau apa peruntukannya pada saat itu, Mbak? Sebenarnya masih berat ya kalau aku mau ceritain karena masih trauma sama kejadian itu. Masih nggak nyangka dan bersyukur banget karena itu untuk ngerayain hadiah ulang tahun pasanganku. Terus ya otomatis kita beli tour ini ya. Aku udah beli ini, aku udah preparein ini juga. Yang awalnya itu cuma kita berdua, terus di hari itu juga kita kan mestinya berangkat jam 11, tapi pindah ke jam 2 gitu. Oke, jadi pada saat itu dalam rangka merayakan hari ulang tahun begitu ya Mbak ya? Akhirnya memilih perjalanan helikopter begitu. Baik. Pada saat itu ada bersama siapa saja jadinya Mbak saat berwisata naik helikopter? Jadi aku sama tunanganku, Russell, dan salah satu temennya. Kebetulan temennya itu lagi datang dari Australia. Lagi liburan karena hari itu tepat hari ulang tahunnya Russell 19. Halo, Mbak Eloira. Sorry. Iya. Ya sorry. So jadi itu pas lagi ulang tahunnya Russell di saat 19 Juli itu. Terus kita bertiga, tapi di pesawat itu Russell duduk di depan, di sampingnya pilot. Aku di tengah, di sebelah kananku itu kameramen, yang aku tahu dia adalah kameramen, tapi dia juga staff dari perusahaan helikopter itu. Dan di sebelah kiriku itu temennya Russell, namanya Chris. Oke. Kondisi korban yang lain sejauh ini seperti apa, Mbak? Puji Tuhan, 5-5-nya selamat sama apa yang udah terjadi. Terus pilotnya itu dapat scar di jidat. Sama kalau Chris benturan-benturan itu pasti ada.
di saat kita crash itu kameramennya itu tepat di sebelah kananku ya. Kakinya itu ngehempas di dada aku. Jadi aku tuh sempat mikirnya kalau dia udah nggak ada gitu. Karena dia emang benar-benar nggak bergerak. Aku di tengah, Chris sudah keluar, pilot keluar pertama, Chris keluar kedua. Terus mereka nolongin kameramennya, yang ketiga keluar. Karena aku nggak bisa nafas, aku bilang help me karena aku nggak bisa nafas. Habis itu aku dan terakhir itu baru Russell. Dan semuanya nggak ada masalah yang sampai benar-benar fatal. Kalau untuk kru yang lain ya, untuk pilotnya ataupun kameramennya dan Chris, tapi aku ada retak di tulang leher sebelah kanan. Dan Russell ada masalah di bagian ribsnya di sebelah kanan. Dan kebetulan hari ini kita lagi balik lagi ke rumah sakit Siloam Bali. Kita lagi mau double check lagi untuk masalah apa yang ada, karena setelah 3 hari ini makin berdampaknya makin lebih parah lagi di badan karena hantaman yang begitu kuat banget ya dari crashnya helikopter itu. Untuk proses pemulihannya sejauh ini seperti apa, Mbak? Sejauh ini memar pasti makin keluar, makin menggelap, terus semuanya sakit pasti, karena itu tuh sekuat itu kita nge-crashnya ya. Terus sama aku juga makin, karena aku ada crack di tulang kanan leher belakang, dan sekarang emang udah bener-bener nggak bisa kanan kiri itu nengok, udah susah. Dan Russell pun masih harus pakai bantuan kursi roda, karena kakinya dia itu nyeret di ke bawah di dinding tebingnya itu. Jadi dia masih butuh kursi roda untuk jalan. Oke. Mudah-mudahan pemulihannya tepat dan semakin hari semakin baik, Mbak Eloira. Mbak Eloira, jika tidak keberatan, bukan bermaksud untuk mengajak mengingat kembali peristiwa buruk, tapi mungkin jika berkenan boleh berbagi sedikit, Mbak, pada saat itu seperti apa kondisinya pada saat penerbangan, kondisi helikopter pada saat detik-detik terjadi kendala, Mbak? Boleh diceritakan? Agak sedikit, masih trauma ya. Tapi di sini semuanya berjalan baik-baik aja. Kita ngerasa have fun, kita ngerasa enjoy. Sampai pada akhirnya, karena aku kebetulan, to be honest, aku tuh duduknya di tengah. Jadi aku tuh nggak bisa ngelihat yang benar-benar pure ngelihat di luar kaca itu kayak apa, itu tuh nggak bisa. Cuma kita sempat turbulence pertama. Itu tuh turun yang emang dari setengah posisinya kita sebelumnya itu kita turun setengahnya kayak wush, gitu. Habis itu kita nggak naik lagi. Kita makin turun dan akhirnya kita nge-crash di tebing itu. Gitu. Dan kita terbang itu nggak lama. Kita terbang pokoknya kalau di total dari kita mulai take off sampai kita nge-hit pada akhirnya kita crash itu sekitar 3 menitan. Oke. Pada saat itu bagaimana, Mbak, respon dari pilot helikopter, karena informasinya kan karena ada dugaan terbelit tali layangan, Mbak. Ada informasikah dari pilot helikopter pada saat itu? Pada saat itu enggak ya. Pada saat kita lagi fly itu, aku pribadi pun aku nggak lihat kalau di situ tuh ada layang-layang tuh aku nggak lihat. Terus pilot di saat kita pertama turbulence itu, so far pilotnya itu coba untuk ngebikin semua penumpangnya ini ngerasa tenang. Aku sempat nanya, are we okay? Dan dia tuh tetap bilang, we're fine, we're okay gitu. Jadi karena aku bukan pertama kali naik di helikopter untuk tour. Jadi aku ngerasa kayak, oh ya udahlah, walaupun bukan masalah helikopter, oh ini mungkin turbulence kayak kita lagi di pesawat, itu yang ada di pikiranku. Jadi masih enjoyable, tapi kok
makin lama makin turun, dan aku sempat teriak di situ karena aku udah tahu di saat kita makin turun dan belok nikuk, itu tuh kita nggak naik, kita malah makin turun. Dari situ aku udah sadar kalau ini ada apa-apa. Aku nggak tahu dan aku nggak pernah berpikir, karena walaupun Russell itu ngeliat di depan itu ada layangan, tapi dia tuh nggak ngomong ke kita karena mungkin di saat itu dia ngerasanya adalah ini nggak ada impactnya ya buat helikopter. Masalah dia punya tali layang-layang atau apa gitu. Tapi di saat ketiga kalinya kita nge-hit layang-layang, dan itu benar-benar udah berdampak banget yang bikin kita akhirnya nge-crash. Artinya Russell itu sempat melihat ada layangan begitu ya Mbak ya, yang ditabrak akhirnya. Setelah kita ngelakuin investigasi, maksudnya kita ditanya pasti ya, kita kan diinterogasi gimana sih masalahnya atau bagaimana. Nah akhirnya dari ketiga kita ini kan didudukin sama-sama untuk diceritain lagi gimana kejadiannya. Kalau aku ya tetap sama karena aku posisinya di tengah dan aku nggak ngelihat namanya ada ada benang layang-layang ataupun ada layang-layang. Tapi Russell karena dia di depan dan dia nge-record semuanya yang ada di sana. Dia bilang, dan itu 3 kali. Kali pertama itu kita masih ngelewatin, cuma Russell tetap bilang bahwa layang-layangnya itu lebih tinggi daripada kita. Oke. Pada saat itu bagaimana Mbak? Apakah pilot ada arahan untuk supaya penumpang bersiap mengalami benturan, atau ada arahan langsung dari pilot? Nggak ada. Di situ pilotnya hanya ngebikin kami itu tenang karena aku nanya yang we are okay, dan dia tuh selalu dan dia tuh selalu bilangnya we are fine, we are fine, until we crash he still say we are okay, we fine. Ya aku pahami adalah bahwa dia ngebikin kita untuk tidak panik, karena di saat kita mau nge-crash itu semua dari antara kita itu mungkin hanya aku yang teriak yang itu ya, dan aku perempuan satu-satunya yang ada di dalam helikopter. Di saat aku teriak itu dan aku tahu sekitar 1 menit atau 1,5 menit itu udah kita nge-crash. Tapi dari pilotnya sendiri, pilotnya itu nggak ada yang kayak kita akan nge-crash ya, atau kita akan landed di situ atau landed di sini. Itu tuh dia nggak ngasih tahu kita. Bahkan mungkin pilotnya pun masih nggak mau kalau kita akan nge-crash karena pilotnya masih berusaha. Pilot pun masih berusaha untuk gimana caranya bisa kita nggak akhirnya mendarat di tempat yang nggak semestinya kita mendarat. Iya, baik. Mbak Eloira, terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan untuk bisa membagikan cerita pada saat kejadian tersebut terjadi, dan sekali lagi kami turut prihatin Mbak. Mudah-mudahan proses pemulihan untuk Mbak dan juga rekan-rekan bisa semakin maksimal sehingga bisa pulih seperti sedia kala. Terima kasih banyak Mbak Eloira Dekti sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden resmi mundur dari bursa pencalonan Presiden Amerika Serikat pada Pilpres 2024 yang akan datang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Agita, dan juga setelah jeda pemirsa Anda bisa menyaksikan Fakta yang kali ini akan membahas sama juga perkembangan dari kasus Vina dan Eki, di mana Peggy bebas, Dede cabut berkas, siapa menyusul. Saya Putri Viola. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.